Masa kehamilan pasti akan membawa perubahan fisik maupun mental. Perubahan fisik yang terjadi kadang memberikan ketidaknyamanan bagi ibu, seperti sakit pada punggung, pegal-pegal pada kaki, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebaiknya ibu mempersiapkan segala hal yang bisa membantu selama masa hamil, serta saat proses melahirkan. Salah satunya adalah dengan melakukan senam hamil. Senam hamil itu sendiri adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental, agar persalinan menjadi cepat, aman, dan spontan. Selain itu, senam hamil merupakan program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil, di mana diharapkan dengan tubuh bugar dan sehat, ibu hamil dapat menjalankan tugas rutin sehari-hari, menurunkan stres akibat rasa cemas yang dihadapi menjelang persalinan. Pada ibu hamil terjadi perubahan-perubahan pada fisiknya, seperti pada organ genital, perut kian membesar, dan sebagainya, sehingga terkadang menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Ketidaknyamanan tersebut dapat dikurangi dengan mengikuti senam hamil secara teratur dan intensif. Selain itu, dapat menjaga kesehatan tubuh dan janin yang dikandung secara optimal. Dan senam hamil ini dirancang khusus untuk menyehatkan ibu hamil yang dapat mengurangi keluhan selama kehamilan serta mempersiapkan fisik dan psikis ibu selama persalinan. Tujuan dari senam hamil ini antara lain menguatkan otot-otot tungkai, mengingat tungkai akan menopang berat tubuh ibu yang makin lama makin berat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Mencegah varises, yaitu pelebaran pembuluh darah baik secara segmental yang kebanyakan terjadi pada ibu hamil. Memperpanjang nafas, karena seiring bertambah besarnya janin, maka akan mendesak isi perut ke arah dada. Hal ini akan membuat rongga dada lebih sempit dan nafas ibu tidak dapat optimal. Dengan senam hamil, ibu akan berlatih agar nafasnya lebih panjang dan tetap rileks. Latihan pernafasan khusus, terutama dilakukan untuk mengurangi nyeri setiap perut terasa kencang. Latihan mengejan. Latihan ini khusus untuk menghadapi persalinan, agar dapat mengejan secara benar, sehingga persalinan menjadi cepat, aman, dan spontan. Senam hamil dapat dilakukan sejak usia kandungan mencapai usia 6 bulan ke atas, kecuali jika ada kelainan tertentu pada kehamilannya. Maka dari itu, sebelum memutuskan mengikuti senam hamil, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter obgyn atau bidan mengenai kondisi kehamilannya. Ibu dapat melakukan senam hamil di sanggar senam hamil yang terdapat di tempat pelayanan kesehatan terdekat, seperti bidan praktek swasta, puskesmas, rumah sakit, atau rumah bersalin. Persiapan-persiapan yang perlu disiapkan sebelum mengikuti senam hamil antara lain adalah persiapan peralatan, antara lain alat bantu seperti bantal kecil atau gulungan handuk untuk mengganjal bagian bawah lutut agar mengurangi ketegangan. Kemudian persiapan pasien, kondisi ibu yang baik, tidak dalam keadaan sakit, dan memakai baju olahraga. Kemudian persiapan lingkungan, yaitu privasi pasien, lantai datar, serta keadaan yang tenang dan bersih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan gerakan-gerakan pada senam ibu hamil. Yang perlu diperhatikan bahwa senam hamil harus dihentikan apabila ibu merasa sakit perut, terjadi perdarahan, demam, dan kondisi tubuh kurang sehat. Jadi ibu-ibu, senam hamil ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang hamil. Tunggu sebentar ya, Bu. Selamat sore, Ibu. Silakan ini Ibu Evi, ini Oh Bu iya, Mega, Mega. ini Bapak Joko. Oh iya. Ini Ibu yang kemarin diceritakan itu. Iya, ini Oh Ibu iya. mau ikut senam Mau senam hamil. hamil. Ya, mari silakan masuk, Ibu. Iya. Ya, kebetulan hari ini ada jadwal senam hamil, jadi Ibu nanti bisa langsung mengikuti senam hamil ini. Ibu-ibu yang lain sudah menunggu di dalam. Iya.
Kalau gitu saya pamit aja, saya masih ada urusan. Bu Evi di sini ya sama bapaknya bisa nunggu nanti ya. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya, hati-hati Bu. Baik, Bu Evi. Monggo. Monggo saya duluan. Mari Bu, langsung saja. Nah, di sini dulu. Nah, duduk dulu. Ibu-ibu, hari ini ada anggota baru di klub senam kita. Ini Ibu Evi, silakan memperkenalkan diri. Selamat sore ibu semua. Perkenalkan, nama saya Evi, anggota baru dari klub senam Bulannya. Ya. Yang sebelah sana itu Ibu Leli, kemudian Ibu Nisa, kemudian yang di sebelah sana Ibu Husnia, dan yang sebelah sana itu Ibu Yatina. Ya. Ibu bawa ganti? Bawa baju ganti? Oh iya. Silakan ganti baju dulu Ibu. Pada minggu pertama ada 4 macam gerakan, yaitu yang pertama senam untuk jari-jari kaki, yang kedua senam untuk telapak kaki, yang ketiga cara tidur yang nyaman, kemudian yang terakhir adalah senam duduk bersila. Senam untuk jari-jari kaki dan telapak kaki dipergunakan untuk mengurangi bengkak pada kaki ibu hamil. Duduk, kaki diluruskan, kedua tangan berada di samping badan. Gerakan pertama dimulai dengan menarik jari-jari kaki ke arah tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan mendorongnya. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik telapak kaki ke arah tubuh. Kemudian dorong ke depan. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian cara tidur yang nyaman dipergunakan agar fisik dan mental ibu dapat istirahat dengan sempurna. Duduk, kaki dilipat ke samping kiri, kemudian tangan menjaga badan, tangan kiri menyilang, kemudian rebahkan tubuh secara perlahan dengan mendorong tangan kanan. Kemudian tangan kiri mengambil bantal dan letakkan di antara kedua kaki. Letakkan tangan kiri di samping bantal, tarik tangan kanan ke belakang, kemudian letakkan di samping bantal. Rileks beberapa saat. Kemudian cara bangun. Sanggah tubuh dengan tangan kanan, dibantu dengan tangan kiri, kemudian bangun secara perlahan. Ambil bantal. Senam duduk bersila merupakan posisi yang memungkinkan menekan dinding perut ke dalam sehingga posisi bayi tetap baik. Duduk bersila. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Hitungan pertama dimulai dengan menekan lutut ke arah bawah. Kemudian posisikan seperti semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada minggu kedua ada 7 gerakan pada senam ibu hamil. Yang pertama,
senam untuk pinggang dalam posisi terlentang dan senam untuk pinggang dalam posisi merangkak dipergunakan untuk mengembalikan posisi panggul agar dapat mencegah atau mengurangi rasa pegal dan sakit di pinggang dan paha. Gerakan pertama, tidur terlentang, tekuk kedua lutut secara perlahan. Tangan diletakkan di samping badan, beri sedikit jarak. Angkat pinggang ke arah atas dengan punggung dan pantat tetap menempel pada lantai. Kemudian turunkan kembali. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua, badan dalam posisi merangkak. Tangan diregangkan. Kemudian sambil menarik nafas, punggung dan perut diangkat ke atas. Tundukkan kepala, tubuh membentuk lingkaran. Kemudian sambil menghembuskan nafas, angkat wajah, kembalikan seperti posisi semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian senam pada satu lutut dipergunakan untuk mengurangi ketegangan otot-otot panggul. Dimulai dengan tidur terlentang. Posisikan kedua tangan di samping tubuh, sedikit diberi jarak. Kemudian angkat lutut kanan secara perlahan. Hitungan pertama dimulai dengan menjatuhkan lutut kanan ke arah kanan. Kemudian diposisikan seperti semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan yang sama pada lutut kiri. Tekuk lutut kiri secara perlahan. Gerakan pertama dimulai dengan menjatuhkan lutut kiri ke samping kiri. Kemudian posisikan seperti semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam dengan kedua lutut dipergunakan untuk menghilangkan rasa capek dari panggul dan pinggang karena tuanya kehamilan dan memberi rasa nyaman pada panggul. Tekuk kedua lutut. Hitungan pertama dimulai dengan menjatuhkan kedua lutut ke samping kanan. Kemudian posisikan semula. Selanjutnya lakukan gerakan sebaliknya. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yang kelima adalah cara pernapasan saat persalinan. Cara ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Duduk bersandar, tekuk lutut, regangkan selebar mungkin, letakkan tangan di samping perut. Gerakan pertama dimulai dengan menarik tangan ke atas sambil menarik nafas. Kemudian, turunkan tangan ke bawah sambil menghembuskan nafas. Gerakan pertama mulai. 1 tarik, 2 lepas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keenam adalah cara mengejan. Cara ini diperuntukkan agar melatih cara mengejan yang benar dan efektif. Posisikan badan antara duduk dan berbaring. Kemudian regangkan lutut. Kepalkan kedua tangan. Kemudian saat perut mulai terasa sakit, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tahan, tundukkan kepala, mengejan. Jika ibu merasa tidak kuat, ibu dapat mengambil nafas kembali. Kemudian dilanjutkan dengan mengejan sampai sakit menghilang. Kemudian yang ketujuh adalah cara pernapasan saat melahirkan. Posisikan badan antara duduk dan berbaring. Kemudian kedua lutut diregangkan. Kedua tangan berada di samping tubuh. Saat perut mulai sakit, tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik kembali, hembuskan, tarik kembali, hembuskan, tarik nafas, tahan, kepala menunduk, mengejar. Jika ibu tidak kuat, tarik nafas kembali. Kemudian dilanjutkan dengan mengejar sampai dengan sakit menghilang. Dilanjutkan dengan tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, bernafas normal. Cara ini dilakukan jika bidan mengatakan tidak usah mengejan lagi. Cara ini berfungsi untuk mengurangi perlukaan pada jalan lahir karena bayi dapat dibantu keluar dengan perlahan. Buka mulut lebar-lebar, bernafaslah lewat mulut. Bernafaslah pendek-pendek. Selesai. Pada minggu ketiga merupakan pengulangan dari gerakan-gerakan yang telah diajarkan pada minggu pertama dan minggu kedua. Demikian keseluruhan dari gerakan-gerakan senam hamil. Ibu-ibu hamil bisa mencoba senam hamil sendiri di rumah. Bagaimana ya Bu Bidan hasil pemeriksaan kandungan saya ini barusan? Setelah tadi saya periksa, alhamdulillah keadaan ibu dan janinnya sehat, dan nanti yang kita harapkan pada waktu persalinannya berjalan dengan lancar sehingga ibu dan bayinya juga selamat.
Ya sudah, syukurlah kalau begitu. Gini loh Bu, saya ingin pada saat hamil sekarang ini ya, badan saya itu lebih terasa sehat, segar, dan bugar lagi. Selain itu persalinannya pun ingin berjalan lebih lancar pastinya. Terus mudah dan cepat, itu yang saya harapkan. Kira-kira bagaimana ya Bu caranya? Ini ya. Kalau untuk kehamilan biar ibunya nanti dan bayinya sehat, tentunya ibu juga harus makan makanan yang bergizi ya. Terus nanti vitamin yang kita berikan, tambah darah, vitamin C sama kalsiumnya diminum, jangan sampai lupa ya. Terus untuk masalah persalinannya, ini kebetulan saya punya kenalan ya, teman saya yang buka klub senam hamil ya. Kalau ibu berkenan tentunya dengan izin bapaknya ya. Ini bisa ikut, kebetulan jadwalnya besok ada jadwal untuk senam. Bagaimana Ibu? Baiklah, saya sangat tertarik sekali Bu untuk mengikuti pelatihan klub senam ibu hamil tersebut ya. Tapi kira-kira saya harus mendaftar kemana ya Bu? Diizinkan ya Bapak ya? Tentu, saya izinkan. Kalau itu untuk kesehatan istri dan anak saya, tentu saya izinkan. Kapan hari dan waktunya? Besok gini aja. Besok kita ketemuan di sini jam 2 ya, kita berangkat bersama-sama ke sana. Bisa ya? Insya Allah ya, saya usahakan ya. Ya Bang. Ya sudah Bu, kami permisi pamit pulang dulu ya. Terima kasih ya. Ketemu besok ya, jangan lupa ya. Masa kehamilan pasti akan membawa perubahan fisik maupun mental. Perubahan fisik yang terjadi kadang memberikan ketidaknyamanan bagi ibu, seperti sakit pada punggung, pegal-pegal pada kaki, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebaiknya ibu mempersiapkan segala hal yang bisa membantu selama masa hamil, serta saat proses melahirkan. Salah satunya adalah dengan melakukan senam hamil. Senam hamil itu sendiri adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental, agar persalinan menjadi cepat, aman, dan spontan. Selain itu, senam hamil merupakan program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil, di mana diharapkan dengan tubuh bugar dan sehat, ibu hamil dapat menjalankan tugas rutin sehari-hari, menurunkan stres akibat rasa cemas yang dihadapi menjelang persalinan. Pada ibu hamil, terjadi perubahan-perubahan pada fisiknya, seperti pada organ genital, perut kian membesar, dan sebagainya, sehingga terkadang menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Ketidaknyamanan tersebut dapat dikurangi dengan mengikuti senam hamil secara teratur dan intensif. Selain itu, dapat menjaga kesehatan tubuh dan janin yang dikandung secara optimal. Dan senam hamil ini dirancang khusus untuk menyehatkan ibu hamil, yang dapat mengurangi keluhan selama kehamilan, serta mempersiapkan fisik dan psikis ibu selama persalinan. Tujuan dari senam hamil ini antara lain menguatkan otot-otot tungkai, mengingat tungkai akan menopang berat tubuh ibu yang makin lama makin berat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Mencegah varises, yaitu pelebaran pembuluh darah baik secara segmental yang kebanyakan terjadi pada ibu hamil. Memperpanjang nafas, karena seiring bertambah besarnya janin, maka akan mendesak isi perut ke arah dada. Hal ini akan membuat rongga dada lebih sempit dan nafas ibu tidak dapat optimal. Dengan senam hamil, ibu akan berlatih agar nafasnya lebih panjang dan tetap rileks. Latihan pernafasan khusus, terutama dilakukan untuk mengurangi nyeri setiap perut terasa kencang. Latihan mengejan. Latihan ini khusus untuk menghadapi persalinan, agar dapat mengejan secara benar, sehingga persalinan menjadi cepat, aman, dan spontan. Senam hamil dapat dilakukan sejak usia kandungan mencapai usia 6 bulan ke atas, kecuali jika ada kelainan tertentu pada kehamilannya. Maka dari itu, sebelum memutuskan mengikuti senam hamil, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter obgyn atau bidan mengenai kondisi kehamilannya. Ibu dapat melakukan senam hamil di sanggar senam hamil yang terdapat di tempat pelayanan kesehatan terdekat, seperti bidan praktek swasta, puskesmas, rumah sakit, atau rumah bersalin.
Persiapan-persiapan yang perlu disiapkan sebelum mengikuti senam hamil antara lain adalah persiapan peralatan, antara lain alat bantu seperti bantal kecil atau gulungan handuk untuk mengganjal bagian bawah lutut agar mengurangi ketegangan. Kemudian persiapan pasien, kondisi ibu yang baik, tidak dalam keadaan sakit, dan memakai baju olahraga. Kemudian persiapan lingkungan, yaitu privasi pasien, lantai datar, serta keadaan yang tenang dan bersih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan gerakan-gerakan pada senam ibu hamil. Yang perlu diperhatikan bahwa senam hamil harus dihentikan apabila ibu merasa sakit perut, terjadi perdarahan, demam, dan kondisi tubuh kurang sehat. Jadi ibu-ibu, senam hamil ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang hamil. Tunggu sebentar ya, Bu. Selamat sore, Bu Mega. Selamat sore, Ibu. Kenalkan ini Ibu Evi, ini Bu Oh Mega. iya, Mega. Ini Bapak Joko. Oh iya. Ini ibu yang kemarin diceritakan itu. Iya, ini Oh Ibu iya. mau ikut senam Mau senam hamil. hamil. Ya, mari silakan masuk, Ibu. Iya. Ya, kebetulan hari ini ada jadwal senam hamil, jadi ibu nanti bisa langsung mengikuti senam hamil ini. Ibu-ibu yang lain sudah menunggu di dalam. Oh, Iya. Kalau gitu saya pamit aja, saya masih ada urusan. Bu Evi di sini ya sama bapaknya bisa Iya. nunggu Iya. nanti ya. Iya. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya, Mari, Bu Evi. hati-hati, Ibu. Ayo, Bu Evi. Monggo. Monggo saya duluan. Mari, Bu, langsung saja. Nah, di sini dulu. Nah, duduk dulu. Ibu-ibu, hari ini ada anggota baru di klub senam kita. Ini Ibu Evi, silakan memperkenalkan diri. Selamat sore ibu-ibu semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Evi, anggota baru dari klub senam ibu hamil. Ya, yang sebelah sana itu Ibu Leli, kemudian Ibu Nisa, kemudian yang di sebelah sana Ibu Husnia, dan yang sebelah sana itu Ibu Yatimah. Ya, Ibu bawa ganti, bawa baju ganti. Oh iya. Silakan ganti baju dulu, Ibu. Pada minggu pertama, ada 4 macam gerakan, yaitu yang pertama senam untuk jari-jari kaki, yang kedua senam untuk telapak kaki, yang ketiga cara tidur yang nyaman, kemudian yang terakhir adalah senam duduk bersila. Senam untuk jari-jari kaki dan telapak kaki dipergunakan untuk mengurangi bengkak pada kaki ibu hamil. Duduk, kaki diluruskan, kedua tangan berada di samping badan. Gerakan pertama dimulai dengan menarik jari-jari kaki ke arah tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan mendorongnya. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik telapak kaki ke arah tubuh, kemudian dorong ke depan. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian cara tidur yang nyaman dipergunakan agar fisik dan mental ibu dapat istirahat dengan sempurna. Duduk, kaki dilipat ke samping kiri, kemudian tangan menjaga badan, tangan kiri menyilang, kemudian rebahkan tubuh secara perlahan dengan mendorong tangan kanan. Kemudian tangan kiri mengambil bantal dan letakkan di antara kedua kaki.
Letakkan tangan kiri di samping bantal. Tarik tangan kanan ke belakang, kemudian letakkan di samping bantal. Rileks beberapa saat. Kemudian cara bangun. Sanggah tubuh dengan tangan kanan, dibantu dengan tangan kiri, kemudian bangun secara perlahan. Ambil bantal. Senam duduk bersila merupakan posisi yang memungkinkan menekan dinding perut ke dalam sehingga posisi bayi tetap baik. Duduk bersila. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Hitungan pertama dimulai dengan menekan lutut ke arah bawah. Kemudian posisikan seperti semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada minggu kedua ada 7 gerakan pada senam ibu hamil. Yang pertama, senam untuk pinggang dalam posisi terlentang dan senam untuk pinggang dalam posisi merangkak dipergunakan untuk mengembalikan posisi panggul agar dapat mencegah atau mengurangi rasa pegal dan sakit di pinggang dan paha. Gerakan pertama, tidur terlentang, tekuk kedua lutut secara perlahan. Tangan diletakkan di samping badan, beri sedikit jarak. Angkat pinggang ke arah atas, dengan punggung dan pantat tetap menempel pada lantai. Kemudian turunkan kembali. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua, badan dalam posisi merangkak. Tangan diregangkan. Kemudian sambil menarik nafas, punggung dan perut diangkat ke atas. Tundukkan kepala, tubuh membentuk lingkaran. Kemudian sambil menghembuskan nafas, angkat wajah, kembalikan seperti posisi semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian senam pada satu lutut dipergunakan untuk mengurangi ketegangan otot-otot panggul. Dimulai dengan tidur terlentang. Posisikan kedua tangan di samping tubuh, sedikit diberi jarak. Kemudian angkat lutut kanan secara perlahan. Hitungan pertama dimulai dengan menjatuhkan lutut kanan ke arah kanan. Kemudian diposisikan seperti semula. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan yang sama pada lutut kiri. Tekuk lutut kiri secara perlahan. Gerakan pertama dimulai dengan menjatuhkan lutut kiri ke samping kiri. Kemudian posisikan seperti semula.
Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam dengan kedua lutut dipergunakan untuk menghilangkan rasa capek dari panggul dan pinggang karena tuanya kehamilan dan memberi rasa nyaman pada panggul. Tekuk kedua lutut. Hitungan pertama dimulai dengan menjatuhkan kedua lutut ke samping kanan. Kemudian posisikan semula. Selanjutnya lakukan gerakan sebaliknya. Hitungan pertama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kelima adalah cara pernafasan saat persalinan. Cara ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Duduk bersandar, tekuk lutut, tegangkan selebar mungkin, letakkan tangan di samping perut. Gerakan pertama dimulai dengan menarik tangan ke atas sambil menarik nafas. Kemudian turunkan tangan ke bawah sambil menghembuskan nafas. Gerakan pertama mulai. 1 tarik, 2 lepas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keenam adalah cara mengejan. Cara ini diperuntukkan agar melatih cara mengejan yang benar dan efektif. Posisikan badan antara duduk dan berbaring. Kemudian regangkan lutut. Kepalkan kedua tangan. Kemudian saat perut mulai terasa sakit, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, tundukkan kepala, mengejan. Jika ibu merasa tidak kuat, ibu dapat mengambil nafas kembali. Kemudian dilanjutkan dengan mengejan sampai sakit menghilang. Kemudian yang ketujuh adalah cara pernafasan saat melahirkan. Posisikan badan antara duduk dan berbaring. Kemudian kedua lutut diregangkan. Kedua tangan berada di samping tubuh. Saat perut mulai sakit, tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik kembali, hembuskan, tarik kembali, hembuskan, tarik nafas, tahan, kepala menunduk, mengejar. Jika ibu tidak kuat, tarik nafas kembali. Kemudian dilanjutkan dengan mengejar sampai dengan sakit menghilang. Dilanjutkan dengan tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, bernafas normal. Cara ini dilakukan jika bidan mengatakan tidak usah mengejan lagi.
Cara ini berfungsi untuk mengurangi perlukaan pada jalan lahir karena bayi dapat dibantu keluar dengan perlahan. Buka mulut lebar-lebar, bernafaslah lewat mulut. Bernafaslah pendek-pendek. Selesai. Pada minggu ketiga merupakan pengulangan dari gerakan-gerakan yang telah diajarkan pada minggu pertama dan minggu kedua. Demikian keseluruhan dari gerakan-gerakan senam hamil. Ibu-ibu hamil bisa mencoba senam hamil sendiri di rumah. Semoga bermanfaat.